Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kapanpun teman-teman menonton video ini. Saya ucapkan selamat datang di channel Lolos CPNS 2024. Kali ini kita akan membahas tes wawasan kebangsaan untuk SKD CPNS 2024 yang sesuai dengan kisi-kisi dari BKN dan Kemenpan RB. Untuk teman-teman ketahui bahwasanya tes wawasan kebangsaan atau TWK di tahun ini dan tahun-tahun belakangan bukan lagi tentang hafalan. Jadi tesnya ini tentang penalaran. Jadi nggak ada lagi soal-soal tentang kapan tanggal ini, siapa penemu ini, siapa orang yang berhasil ini. Jadi tidak ada soal-soal hafalan seperti itu. Jadi soalnya tentang penalaran. Apa yang kita ketahui kemudian ditanya penalarannya, seperti itu. Yang kita bahas kali ini adalah bela negara. Jadi untuk kawan-kawan ketahui, bela negara itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, dan patriotisme. Dan untuk tingkat paling rendahnya itu cinta tanah air. Seperti contoh, kita menggunakan produk dalam negeri. Kemudian nasionalisme itu terkait dengan identitas. Kita mengikuti upacara bendera, mengibarkan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti itu. Ada identitas negara di situ. Untuk bela negara, ini terkait dengan profesi, seperti guru yang mengajar, kemudian atlet yang bertanding di lapangan, terkait dengan profesi. Nah, yang paling tingkat tertinggi itu adalah patriotisme. Patriotisme ini rela berkorban yang melampaui dari profesi dia. Seperti contoh, dokter yang harusnya menyembuhkan orang tapi dia berkorban hartanya, waktunya, tenaganya ke pelosok pedalaman misalnya. Ataupun guru yang mengajar ke pedalaman, mempertaruhkan nyawanya, hartanya untuk mengajar anak-anak pedalaman misalnya. Nah, di tingkat paling tinggi ini disebut patriotisme. Kali ini kita akan membahas bela negara. Langsung saja ke soal yang pertama. Maksudnya pengaruh budaya asing dapat mengikis keragaman budaya masyarakat Indonesia. Untuk menghindari pengaruh tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah A. Mengaktualisasikan budaya daerah dalam berbagai kesempatan. B. Menghindari masuknya pengaruh budaya dari negara lain. C. Membangun sanggar-sanggar budaya di berbagai tempat. D. Menyesuaikan budaya daerah dengan budaya yang datang dari luar. E. Memantapkan budaya nasional untuk menggali budaya daerah. Nah, saya beri waktu teman-teman untuk menjawab. Jika sudah, kita akan membahas langsung saja. Nah, kalau yang A ini mengaktualisasikan budaya daerah dalam berbagai kesempatan, ini bisa jadi. Nah, yang A ini bisa kita pilih sebagai untuk menghindari pengaruh budaya asing gitu ya. Sebagai contoh, mengaktualisasikan budaya ini kita menggunakan bahasa daerah jika bertemu teman sedaerah agar bahasa itu tidak punah. Kemudian kita menggunakan baju daerah, begitu. Kemudian yang B, menghindari masuknya pengaruh budaya dari negara lain. Yang ini menurut saya kurang tepat karena kita tidak bisa menghindari. Di zaman era globalisasi seperti ini, harus informasi yang begitu cepat, tidak bisa kita menghindari masuknya pengaruh budaya dari negara lain. Kemudian yang C, membangun sanggar-sanggar budaya di berbagai tempat. Nah, ini membangun sanggar-sanggar budaya ini termasuk dari aktualisasi budaya daerah. Nah, ini termasuk dari yang A ini. Jadi dia tidak perlu lagi ditulis yang C. Ini kan salah satu aplikasinya ya dari aktualisasi budaya ini. Kemudian yang D ini menyesuaikan budaya daerah dengan budaya yang datang dari luar. Nah, yang ini sulit sepertinya. Soalnya budaya daerah kita dengan budaya dari luar itu banyak yang bertabrakan dan banyak yang bertentangan nilai-nilainya begitu. Kemudian yang E, memantapkan budaya nasional untuk menggali budaya daerah. Nah, ini sedikit ambigu ya, kurang jelas apa maksud dari soal ini. Nah, jadi untuk jawaban yang pertama ini, yang paling tepat adalah yang A, mengaktualisasikan budaya daerah dalam berbagai kesempatan. Oke, lanjut soal nomor 2.
Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa. Dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, untuk turut menjaga keutuhan NKRI, diperlukan sikap cinta tanah air, rela berkorban, serta membina persatuan dan kesatuan. Berikut ini contoh sikap rela berkorban adalah, nah untuk teman-teman nanti saat ujian, usahakan baca langsung soalnya yang ini ya. Tidak perlu lagi baca pengantar di atas agar mempersingkat waktu. Soalnya di tes SKD nanti satu soal itu tidak sampai 1 menit. Jadi usahakan teman-teman seefektif mungkin mengerjakan soal-soalnya. Langsung saya baca soalnya. Jadi dengan baca soal ini kita tidak perlu lagi baca pengantarnya. Berikut ini contoh sikap rela berkorban adalah: A. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan untuk diabdikan kepada negara. B. Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama maupun bahasa. C. Menjalin persahabatan antar suku bangsa. D. Membantu ketika ada tetangga yang mengalami musibah. E. Menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dari 4 sikap bela negara, yang paling tinggi itu rela berkorban. Yaitu rela berkorban ini dia melampaui dari profesi dia. Seperti contoh dokter yang berkorban harta ataupun mempertaruhkan nyawa mengobati orang-orang di pedalaman misalnya. Nah, dari contoh sikap rela berkorban atau patriotisme ini adalah, kalau yang A ini rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan, ini sikapnya hanya bela negara. Soalnya dia hanya berjuang dengan profesi dia, yaitu pelajar yang belajar untuk diabdikan pada negara. Jadi yang A ini kurang tepat. Yang B, menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama maupun bahasa. Nah, ini mungkin ke cinta tanah air saja ya. Kemudian yang C, menjalin persahabatan antar suku bangsa, juga cinta tanah air, kurang tepat. Yang D, membantu ketika ada tetangga yang mengalami musibah. Nah, ini mungkin bisa jadi ketika ada tetangga mengalami musibah, kita pasti membantu dengan mengorbankan harta kita, waktu kita, ataupun apa yang kita miliki untuk membantu tetangga kita. Jadi ini termasuk dari rela berkorban begitu. Kemudian yang E, menyelenggarakan kerjasama antar daerah, juga termasuk dari cinta tanah air. Jadi untuk nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah D. Lanjut soal selanjutnya. Inflasi adalah naiknya harga barang-barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Efeknya, nilai pendapatan masyarakat menurun bersama dengan nilai uang yang semua orang pegang. Berbeda dengan krisis moneter merupakan krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara, ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang yang tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Di bawah ini, tindakan bela negara yang bisa kita lakukan dalam mengatasi krisis moneter adalah, nah yang ditanya bela negara berarti sesuai dengan profesi kita, tidak perlu melampaui dari profesi kita, karena yang ditanya adalah bela negara. Yang A, menukarkan uang rupiah ke mata uang dolar agar bisa membeli produk dari Amerika. B, mengutamakan hal yang paling penting seperti membeli kebutuhan pokok seperti beras. C, menabung dan bersikap tidak konsumtif. D, menggunakan rupiah sebagai transaksi dan berusaha untuk tidak bersikap konsumtif. E, melakukan impor kebutuhan pokok seperti beras, bawang, dan kacang-kacangan kemudian dijual di Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang menjawab silahkan. Oke, langsung aja kita bahas. Tindakan bela negara yang bisa kita lakukan dalam mengatasi krisis moneter. A, menukarkan uang rupiah ke mata uang dolar. Nah, ini nggak masuk akal ya. Krisis moneter di negara kita tukar lagi mata uang kita ke dolar, makin parah gitu ya. Jadi ini salah. Yang B, mengutamakan hal yang paling penting seperti membeli kebutuhan pokok seperti beras, kita simpan dulu. C, menabung dan bersikap tidak konsumtif. Nah, kalau menabung ini kurang tepat, karena dengan menabung uang tidak berputar gitu. Jadi ekonomi terhambat dan pendapatan masyarakat juga menurun karena uang kita simpan. Jadi yang C kurang tepat. Yang D, menggunakan rupiah sebagai transaksi dan berusaha untuk tidak bersikap konsumtif. Nah, ini paling tepat ya, karena dengan menggunakan rupiah, mata uang kita akan semakin menguat. Dengan transaksi dengan rupiah, maka ekonomi akan berjalan
dan masyarakat juga terdampak dari ekonomi tersebut. Jadi yang D ini benar. Kemudian yang E, melakukan impor kebutuhan pokok seperti beras, bawang, dan kacang-kacangan kemudian dijual di Indonesia. Nah, ini makin memperparah keadaan kalau begitu. Dengan melakukan impor, maka barang di dalam negeri tidak terserap oleh pasar. Jadi untuk soal ini jawabannya yang D. Kita lanjut soal selanjutnya. Perekonomian bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan kemandirian dalam melakukan pengembangan kegiatan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, mengapa membeli barang-barang produksi dalam negeri merupakan partisipasi warga negara untuk mempertahankan keutuhan NKRI? A. Meningkatkan daya beli masyarakat. B. Membantu memberdayakan usaha ekonomi rakyat. C. Meningkatkan arus sektor perdagangan dalam negeri. D. Membentuk kebiasaan hidup sederhana pada masyarakat. E. Masyarakat dapat memperoleh barang dengan harga murah. Nah, di sini yang ditanya itu partisipasi warga negara. Jadi, apa partisipasi warga negara untuk mempertahankan keutuhan NKRI dalam membeli barang-barang produksi dalam negeri, begitu. Jadi ini yang ditanya ini partisipasi warga negara, bukan pemerintah. Meningkatkan daya beli masyarakat, kita simpan dulu. Membantu memberdayakan ekonomi rakyat, kita simpan. Meningkatkan arus sektor perdagangan dalam negeri. Nah, ini salah ya, karena ini merupakan tugas dari pemerintah, bukan warga negara. Jadi yang C ini salah. Kemudian yang D, membentuk kebiasaan hidup sederhana pada masyarakat. Ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan konteks soal. Yang E, masyarakat dapat memperoleh barang dengan harga murah. Ini juga kurang tepat, tidak sesuai dengan konteks soal. Nah, dari pilihan jawaban yang ada, lebih tepat ini jawabannya yang B ya. Karena membeli barang-barang produksi dalam negeri merupakan partisipasi warga negara untuk mempertahankan keutuhan NKRI karena dapat membantu memberdayakan ekonomi rakyat, begitu. Jadi dengan kita membeli barang-barang dalam negeri, maka usaha dalam negeri yang dikelola oleh masyarakat kita sendiri akan berdampak dan bertumbuh. Jadi ini termasuk dengan memberdayakan usaha ekonomi rakyat untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Oke, jawabannya yang B. Lanjut soal terakhir. Bersamaan dengan globalisasi, beberapa isu global juga muncul, diantaranya adalah persoalan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk menyikapi isu lingkungan hidup tersebut, tindakan apakah yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia? A. Tetap mengelola lingkungan hidup sesuai dengan prinsip dan kebutuhannya sendiri. B. Menolak seruan pengelolaan lingkungan hidup dari negara-negara lain. C. Menjadikan seruan lingkungan hidup negara lain sebagai salah satu referensi. D. Mengikuti tuntunan global tentang pengelolaan lingkungan hidup. E. Membiarkan kecaman negara-negara lain terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dengan adanya globalisasi sekarang, persoalan lingkungan hidup sekarang juga masuk menjadi hal yang penting bagi seluruh negara di dunia. Nah, bagi pemerintah Indonesia, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Yang A. Tetap mengelola lingkungan hidup sesuai dengan prinsip dan kebutuhan sendiri. Ini kurang tepat karena dia tidak menerima masukan dari negara lain gitu. Dia hanya sesuai dengan prinsip dan kebutuhan sendiri. Yang bisa jadi ini tidak sesuai dengan kebutuhan lingkungan hidup di seluruh dunia. Kemudian yang B. Menolak seruan pengelolaan lingkungan hidup dari negara lain. Ini juga salah ya, karena dia menolak dan seolah-olah pemerintah kita ini tutup mata terhadap persoalan lingkungan hidup yang ada di dunia saat ini. Yang B salah. Yang C. Menjadikan seruan lingkungan hidup dari negara lain sebagai salah satu referensi. Ini hanya referensi saja, tidak ada tindakan. Jadi ini termasuk salah juga. Yang D. Mengikuti tuntunan global tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini benar ya. Apa yang global atau dunia ini bahas, yang global atau dunia inginkan, kita ikuti. Pemerintah Indonesia ikuti apa yang dunia inginkan agar lingkungan hidup menjadi lebih baik. Nah, yang D ini benar. Kemudian kita bahas lagi yang E. Membiarkan kecaman negara-negara lain terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini membiarkan udah pasti salah ya. Karena membiarkan ini terkesan tidak peduli gitu terkait apa yang terjadi di lingkungan hidup sekarang. Jadi untuk jawaban ini yang tepat adalah yang D. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita bahas
di pertemuan kali ini. Ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.